Jadi ceritanya gue tuh suka iseng nyari barang-barang yang berhubungan sama gadget yang harganya murah-murah dan biasanya itu gue taruh di kantor buat main-main atau buat ngimprove kerjaan. Dan setelah gue check out ternyata barang-barang yang gue beli kali ini itu nggak ada yang di atas 100.000. Dan pas gue lihat ternyata barang-barangnya kayaknya menarik juga nih kalau kita bikinin video. Jadinya kita masuk aja langsung ke barang yang pertama. Yang pertama mau kita bahas adalah smartband yang harganya cuma 56.000 aja. Smartband ini gue temuin di Tokopedia dan dia adalah salah satu yang termurah yang pernah kita lihat. Packagingnya sih boleh lah ya. Dalamnya kita juga dapat smartbandnya itu sendiri yang bisa dilepas dari strapnya, kabel charger dan juga manual book. Nggak kalah lah sama smartband yang lain. Terus make smartband ini juga overall mirip kayak make Xiaomi Mi Band 4, jadi simple dan masangnya juga gampang. Smartband ini juga punya water resistant tapi nggak ada sertifikat IP berapa. Tapi tentu UI-nya ini nggak kayak smartband yang mahalan. UI-nya basic banget dan juga brightness-nya itu nggak bisa diatur. Smartband ini sendiri diklaim punya banyak fitur-fitur canggih macam ngecek detak jantung, saturasi oksigen, dan step tracker yang saat kita tes malah sering ngaco hasilnya. Ya overall ini gimmick aja sih fitur-fiturnya. Tapi buat connect sama smartphone tetap bisa kok. Pakai aplikasi Fit Pro namanya. Dia kalau udah connect bisa ngontrol musik, ngecek weather, nyari handphone kalau hilang. Ya basic function aja. Tapi aplikasi ini running terus di background walaupun udah di exit. Dan juga ads-nya itu sering jump scare. Astaga, kaget gue iklannya. Yang kedua adalah pouch untuk charger dan kabel, dimana ini gue nemu harganya cuma 33.000 aja. Pouchnya ini bahannya bagus, kerasa solid dan punya banyak kompartemen. Di bagian atas ini bisa naruh kabel-kabel charger atau flash disk, sementara di bagian bawahnya ini kompartemennya bisa dimodif-modif sesuai dengan kebutuhan kalian. Overall, buat 33.000 ini pouch udah oke lah. Yang ketiga adalah mouse palm pad. Karena wristpad itu udah mainstream, ada juga yang nyediain palm pad buat tangan yang lagi pakai mouse. Palm pad ini terbuat dari bahan rubber yang solid dan dibentuk sesuai dengan lekukan tangan, jadi naruh tangan di sini tuh empuk banget. Bagian bawahnya juga ada fitnya sendiri, jadi saat kita gerak-gerakin mouse, palm padnya juga akan meluncur sesuai dengan gerakan tangan kita. Kalau soal enak apa enggak, jujur yang suka sama palm pad ini lumayan banyak tapi nggak buat semua orang. Sebagian bilang ini bikin lebih nyaman saat kerja, tapi sebagian lagi bilang ini malah jadi mengganggu. Tapi buat 65.000, ya nggak ada salahnya lah buat mencoba. Yang keempat adalah sebuah laptop stand portable. Jadi untuk laptop stand ini konsepnya adalah dibuat seringkas mungkin dan kita juga dikasih semacam pouch gitu buat bawa standnya kemana-mana. Di link pembelian sebenarnya ada dua pilihan stand, dimana satu pakai plastik dan satu lagi aluminium tapi lebih mahal. Tapi gap lebih mahalnya itu nggak terlalu jauh, jadi gue pilih yang aluminium aja karena lebih kokoh. Dia punya 7 level ketinggian dan overall ini oke banget kok. Ini lumayan kokoh dan juga dia klaim bisa sampai laptop 15,6 inch. Dan saat kita cobain, bener bisa laptop 15,6 inch ditaruh di laptop stand ini. Dan yang terakhir adalah yang paling gue suka dari semua ini, yaitu Gamebot 400 in 1. Ini mereknya itu Sup. Dan ditulisnya mau ala-ala Supreme gitu. Intinya barang ini adalah sebuah Game Boy KW yang isinya adalah 400 game NES. Di boxnya sih selain device-nya itu sendiri, kita juga dikasih kabel charger dan juga kabel analog kalau mau nyolok ke TV. Tapi sayangnya di TV gua nggak bisa karena TV-nya udah nggak ada analog slot lagi. Terus untuk kualitas Gamebot-nya sendiri ya sebenarnya ini oke lah. Layoutnya ngikutin Game Boy klasik zaman dulu, tombolnya juga empuk-empuk dan punya travel yang bagus. Speakernya juga kencang, namun kualitas panelnya ini kurang oke karena ada glare dan juga brightnessnya itu nggak terlalu terang. Chargernya pakai micro USB dan buat nyala matiin tinggal digeser-geser aja. Portabilitasnya lumayan oke, tapi kita nggak tahu soal ketahanannya karena teman-teman gue ada yang bilang kalau ini gampang rusak. Gamenya adalah game-game 8-bit bajakan NES kayak ya yang gue suka mainin dulu yaitu Super Mario. Terus ada Circus juga. Dan ada juga itu F1 Race tapi bukan F1 yang zaman sekarang tapi F1 yang zaman dulu banget.
Memang sih ini game-gamenya itu terlalu jadul dan juga panelnya itu nggak bagus sampai nggak bagus banget sebenarnya. Tapi overall buat orang yang suka main game retro macam gua dan nggak suka main-main game di HP, ya ini oke lah buat di bawah 100.000. Dan jadi itulah 5 barang menarik di bawah 100.000 yang kita temuin di Tokped. Perlu diingat kalau yang namanya beli barang murah itu biasanya kualitasnya gacha. Contohnya kayak stand laptop ini aja, itu dia tiangnya yang satu dia agak oglek, sementara yang satu lagi masih fine. Dan buat pouch ini juga pas pengiriman mungkin dia agak dibenyek. Makanya pas kita dapat itu dia udah agak lecek. Tapi overall dua-duanya fine lah. Ini bakal gue pakai buat kerja dan ini tetap bakal gue pakai buat naruh casan pas lagi bepergian. Ya kalau kalian suka dengan barang-barang ini, kita juga cantumin link pembelian di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video yang kali ini, kita ada kepikiran sih sebenarnya mau bikin ini tuh jadi segmen sendiri yang diupload secara konstan. Tapi mungkin kalian bisa komen aja lah kira-kira segmen kayak gini bagus apa enggak dan bagusnya itu di bawah harga berapa. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, mohon maaf lahir dan batin. Dan tetap stay safe and stay healthy.